Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang materi operasi hitung pecahan. Nah, di operasi hitung itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita masuk dulu ke operasi hitung penjumlahan. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, penyebutnya sama, yaitu 12 dan 12, dan yang kedua itu penyebutnya beda. Dan ini merupakan pecahan campuran. Sekarang kita coba dulu yang pertama. Kalau untuk yang pertama, penyebutnya sama, jadi kita bisa langsung menjumlahkannya, yaitu 5/12 ditambah 3/12 sama dengan 5 tambah 3, 8/12-nya sama, jadi tinggal ditulis lagi aja 12. Nah, hasilnya 8/12. 8/12 ini bisa disederhanakan nggak? Bisa, dibagi dengan angka berapa? Dibagi dengan faktor dari 8 dan 12. Faktor dari 8 dan 12 adalah 4. Maka 8 dibagi 4 adalah 2. Dan 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang B. Contoh soal yang B itu, yang pertama kita harus mengubah dulu pecahannya menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya gimana? 6 dikali 1 berapa? 6. Ditambah 1, 7. Jadi 7/6. Ditambah 8 kali 3, 24. 24 ditambah 7, yaitu 31. Nah, seperti ini. Atau bisa juga, kalau ini kan nanti tinggal dicari KPK-nya, KPK 6 dan 8. Sekarang kita coba buat tidak usah diubah dulu ke dalam bentuk campuran, maka kita gabungkan dulu bilangan bulat dengan bilangan bulat. 1 ditambah 3 ditambah dengan, sekarang tinggal pecahannya, 1/6 ditambah 7/6. 1 tambah 3 itu adalah 4 ditambah 8. KPK antara 6 dan 8 itu adalah 24. Maka penyebutnya adalah 24. 24 dibagi dengan 6 adalah 4. 4 dikali 1, 4. Sekarang tinggal yang 7. 24 dibagi 8 adalah 3. 3 kali 7, 21. Nah, tinggal dijumlahkan. Jadi 4 tambah 5/20, 25/24. Ini bisa langsung dijumlahkan nggak? Nggak. Kenapa? Karena pecahannya di sini adalah pecahan campuran. Maka kita ini ubah dulu ke dalam pecahan campuran. Jadi 4 ditambah 1/24. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 4 tambah 1, 5. Dan pecahannya gabung, jadi 1/24. Jadi hasilnya adalah 5 1/24. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Di sini ada 2 contoh soal juga. Yang pertama, penyebutnya sama, dan yang kedua penyebutnya beda. Gimana jika penyebutnya sama? Sama seperti penjumlahan, tinggal dikurangin aja kalau yang pengurangan. Jadi 5 dikurangi 5/9 dikurangi 2/9, yaitu 5 dikurangi 2 adalah 3. 9-nya tetap 3/9. 3/9 bisa disederhanain, dibagi dengan angka 3, yaitu jadinya 1/3. Ini untuk hasil dari pengurangan. Sekarang gimana kalau misalkan penyebutnya beda? Caranya sama, disamain dulu penyebutnya, caranya dengan memakai KPK. KPK dari 4 dan 6 itu berapa? KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Maka 12
12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3 yaitu 9. Kemudian 12 dibagi 6 itu 2. 2 kali 1, 2. Karena penyebutnya udah sama, kita bisa langsung menguranginya. Jadi 9 dikurangi 2 adalah 7/12. Kalau untuk pecahan campuran sama aja, bisa pakai cara yang diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, bisa juga langsung kayak tadi contoh yang penjumlahan. Sekarang kita masuk ke perkalian. Kalau perkalian itu beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau untuk perkalian kita tidak usah menyamakan penyebutnya, tetapi langsung saja dikalikan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi dari contoh soal yang A, misalkan 3/8 dikali 4/7, tinggal langsung aja dikalikan. 3 dikali 4 berapa? 8 dikali 7 berapa? 3 dikali 4 adalah 12. 8 dikali 7 itu yaitu 56. Nah, hasilnya adalah 12/56. Bisa disederhanakan nggak? Bisa, dengan dibagi dengan faktor berapa? Dibagi dengan angka 4. Jadi hasilnya adalah 12 dibagi 4 yaitu 3. Ini 6. 56 dibagi 4 adalah 14. Maka hasilnya adalah 3/14. Itu untuk yang pecahan biasa. Sekarang kita coba pecahan campuran. Pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/2/5 diubah dalam pecahan biasa adalah 5 kali 1 ditambah 2, yaitu 7/5. Kalau 2, 1/3 diubah menjadi 7/3. Jika sudah diubah, tinggal dikalikan 7 kali 7 dengan 5 kali 3. 7 kali 7 adalah 49 dan 5 kali 3 adalah 15. Yang ini bisa disederhanakan nggak? Enggak. Kenapa? Karena 49 hanya bisa dibagi dengan angka 7, sedangkan 15 nggak bisa dibagi dengan angka 7. Maka hasilnya 49/15. Tapi di sini pembilangnya itu lebih besar dari yang penyebutnya. Kita bisa ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 3, 4/15. 3 dikali 15 adalah 45. 45 ditambah 4 yaitu 49. Sekarang kita masuk ke pembagian. Pembagian itu sama dengan perkalian. Cuman yang membedakan adalah jika pembagian harus dibalik dulu. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Contoh ya, yang A. 3/4 dibagi 5/6. Jadi 3/4 agar bisa dioperasikan yaitu bagi diubah menjadi kali. Karena baginya diubah menjadi kali, maka yang angka selanjutnya diubah. Yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Di sini adalah penyebutnya 6, maka 6 pindah ke atas. 6/5. Udah gini tinggal dikalikan. 3 kali 6, 18. 4 kali 5, 20. Kemudian udah seperti ini tinggal disederhanakan. 18 sama 20. Faktornya berapa? Yaitu faktornya 9. Jadi faktornya 2. Maka 18 dibagi 2 adalah 9. Dan 20 dibagi 2 adalah 10. Maka hasilnya adalah 9/10. Ini nggak bisa lagi disederhanakan karena angka 9 hanya bisa dibagi dengan angka 3. Sedangkan angka 10 tidak bisa dibagi dengan angka 3. Untuk contoh yang B. Jika perkalian dan pembagian itu kalau pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa.
sekarang kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 5 kali 4 20, 20 tambah 1 21. Ini langsung aja diubah, bagi dulu deh. 4 kali 8 32, 32 tambah 3 35. Nah sekarang kita ubah jadi kali ya, dibalikan. 35 per 8 jadi 8 per 35. Sebelum dikalikan kita sederhanakan dulu. 8 sama 4 bisa dibagi dengan angka 4. Jadi 4 dibagi dengan 4 1, 8 dibagi dengan 4 2. 21 dan 35 bisa dibagi dengan angka 7. Jadi 21 dibagi 7 itu 3. 35 dibagi 7 itu 5. Maka 3 kali 2 adalah 6 per 5. Seperti itu.